mudah-mudahan teman-teman semuanya kita tetap berjuang, kita tetap bertahan sampai negara ini tidak membutuhkan kita. Bu ngajar seberapa tahun? 16 tahun. Gaji guru 2026 200.000. Kalau kita ibaratin 15 juta itu adalah semut, berarti yang aku tungau dong. Masih ingat kalian janji program saat Pilpres? Prabowo Gibran bakal tambah gaji guru sebesar 2 juta per bulan. Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru adalah permata. Guru sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, pusat tahfiz, tuition dan pensyarah adalah aset sesebuah negara dalam melahirkan murid ataupun pelajar yang berpengetahuan dan berkualiti. Bukan saja memberi ilmu kepada murid, tapi juga membentuk disiplin murid, membentuk emosi murid, dan mengawal emosi terhadap kelakuan murid. Tanpa guru kita semua takkan kemana. Tugas yang sebegini berat seharusnya layak mendapat gaji dan imbuhan yang setimpal. Tapi agak mengecewakan kami sehingga kini dah tahun 2026, gaji guru di Indonesia begitu rendah jika dibandingkan negara-negara lain. Di sini kami nak disclaimer, video ini bukan untuk membanding-bandingkan, tapi sekadar ingin berkongsi sesuatu yang pada hemat kami wajib diambil perhatian, yaitu gaji guru di Indonesia. Tahun 2026 mengikut kelas-kelas guru yang sempat kami tampilkan dan kami akan simpulkan di akhir video ini. Sebelum tu korang boleh support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go! Miris. Seorang guru P3K paruh waktu di Sumedang digaji 15.000. Jadi 4 Februari lalu seorang guru P3K paruh waktu ini mendapatkan gaji 55.000 dan harus dipotong BPJS. Akhirnya bersihnya dapat 15.000. 15.000 buat beli bensin aja kurang itu. Ya Allah, gini amat ya negara ini. Gimana bisa mencerdaskan anak bangsa kalau yang tugasnya mencerdaskan saja hidupnya susah? Ya, menurut saya nih, usul saya nih Pak Presiden, ya, fokuskanlah gaji guru-guru itu layak, ya. Daripada duit pendidikan itu dialihkan ke MBG, dibalikin lagi aja lah ke pendidikan, sejahterakan nasib guru, ya. MBG tetap ada, tapi MBG khusus anak-anak orang miskin, anak-anak orang kaya nggak usah pakai MBG segala. Duitnya buat apa? Buat gaji guru, mensejahterakan guru. Maka nggak heran kalau sekarang anak-anak yang kuliah sudah jarang minati jurusan pendidikan. Karena apa? Banyak yang nggak mau jadi guru. Kalau jadi guru susah hidupnya. Ya nggak ya? Ya nggak ya? Salary yang saya dan rekan-rekan guru terima pada tanggal 4 Februari ya. Ya. Sebesar berapa? Ada kalau untuk yang bersertifikasi 55.000, Pak. Kalau untuk yang belum itu 250.000. Sebetulnya sih saya tidak melakukan postingan itu ya Pak, tidak untuk menyudutkan siapapun ya Pak ya. Karena kami menyadari sebagai P3K paruh waktu itu juga sudah sesuai kesepakatan bahwa ketika kita diangkat paruh waktu, memang pemerintah Kabupaten Sumedang itu belum mempunyai anggaran untuk menggaji P3K paruh waktu khususnya guru gitu Pak. Jadi kami menerima. Adapun misalnya saya mengeluarkan postingan itu hanya bukan untuk menyudutkan salah satu pihak, tapi kedepannya regulasinya mudah-mudahan untuk P3K paruh waktu ada kebijakan yang lebih baik lagi gitu. Saya juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sumedang yang sangat cepat menanggapi dan
memberikan solusi yang terbaik. Gaji 2026. Alhamdulillah gaji saya naik jadi 200.000. Tetap 400. Tetap 200. 250. Kapan gaji kita besar? Alhamdulillah sekarang gajinya naik. Jadi berapa? Oh itu jadi 175.000. Kirain teh. 400.000 sebulan ini gaji guru atau uang jajan? Coba kita hitung logika hidup guru honorer. Gaji sebulan 400.000 rupiah. Belum itu ongkos bensin, makan siang dalam sebulan. Belum lagi beli spidol, fotokopi materi, beli pulsa untuk nyari referensi materi-materi untuk anak-anak kita. Nah tentu, tapi dia setiap pagi guru harus tetap berdiri, senyum, mengajar masa depan bangsa. Ya kadang bukan soal uang ya, tapi kurang dihargain aja. Kalau guru terus disuruh ikhlas, kapan negara belajar adil? Ini ada slip gaji guru 66.000. Di tahun 2025 gaji guru 66.000. Pertanyaannya ini layak nggak? Gak usah mikirin tentang kemewahan terlebih dahulu. Layak. Apakah 66.000 ini layak dalam 1 bulan? Dan bapaknya bilang yang bikin semangat adalah senyum anak-anak. Miris sekali teman-teman. Sangat miris sekali. Harus ada perubahan sistem untuk menjamin kelayakan hidup dari para guru, dari para tenaga pendidik di Indonesia. Seberapa sedih dan miris sekali melihat realitas seperti ini yang masih terus ada di Indonesia. Ini apa yang perlu kita lakukan sebagai rakyat? Kita telah bersuara dan terus bersuara dan tidak akan pernah hilang suara ini, akan terus menerus dikeluarkan. Tapi mau sampai kapan gaji guru 66.000 sebulan ini? Bu ngajar seberapa tahun? 16 tahun. Gaji guru 2026. 200.000. Ibu seberapa tahun ngajar Bu? 10 tahun. Gaji 2026. 100.000. Allah. Ibu seberapa tahun ngajar? 11 tahun. 2026 gaji? 100.000. Allah. No Ibu. 10 tahun. Gaji 2026. 100.000. 100.000. Bu ngajar seberapa tahun? 16 tahun. Gaji guru 2026. 200.000. Ibu seberapa tahun ngajar Bu? 10 tahun. Gaji 2026. 100.000. Allah. Ibu seberapa tahun ngajar? 11 tahun. 2026 gaji? 100.000. Oh Ibu. Gaji 2026. 100.000. Bukan hoax, ini fakta dan kalian fokus pada beritanya coba. Minggu 29 Oktober 2023, Prabowo Gibran janji bakal tambah gaji guru 2 juta per bulan. Nyatanya sehat? Welcome to Konoha. Masih ingat kalian janji program saat Pilpres? Prabowo Gibran bakal tambah gaji guru sebesar 2 juta per bulan. Yang dijanjikannya buat para guru. Tapi yang mendapatkan gaji 2-3 juta per bulan adalah para pegawai SPPG. Bahkan mereka bulan depan akan diangkat menjadi ASN berstatus P3K. Padahal sebelumnya tidak ada program Pilpres tentang seperti itu. Sehat? Selamat datang di negeri Konoha. Salam akal sehat. Kak, aku PNS Kemdikbud, gajinya kecil, cuma sekitar 15 jutaan per bulan. Kalau kita ibaratin 15 juta itu adalah semut, berarti yang aku tungau dong. Ada 2 video viral minggu-minggu ini yang sangat buat aku itu sangat miris banget yang terkait dengan dunia pendidikan. Yang pertama ini, jadi ini seseorang memvideokan gaji pertamanya sebagai pendidik di tahun 2026. Itu ada namanya, tuh teman-teman lihat tuh, nggak nyampe 150.000. Gaji seorang guru yang tugasnya untuk mencerdaskan anak bangsa, yang katanya akan mencetak generasi emas, itu dihargainya sebulan tuh nggak nyampe 150.000. Coba kalian pikir deh, hidup orang mau hidup kayak apa ini 150.000? Beli apa? Bisa makan pakai apa? 150.000 sebulan gitu. Kalau misalnya orang bilang, ya kan dia bisa nyambi segala macam gitu. Iya, dia sebagai pendidik, waktunya setengah hari pasti udah keambil lah di sekolah, ya kan? Terus mau gimana gitu ya? Gak masuk akal, benar-benar itu di luar akal sehat kan menurut aku.
ya kan? Sementara pemerintah selalu teriak-teriak kita negara kaya, kita negara bahagia. Guru, dan ini jangan dikira yang kayak gini cuma satu, banyak tuh video yang jelas-jelas muncul muka orangnya juga, gajinya berapa cuma 200 ditunjukin gitu loh, nggak layak banget. Terus yang kedua, ini seseorang men-spill kondisi sebuah sekolah, dan ini bukan di daerah tertinggal ini sekolah ini, kalian lihat, ini di Sukabumi, di Jawa, ini di Jawa Barat, ya kan? Coba lihat, mohon maaf ya, lihatnya itu kayak kandang ternak gitu loh. Bapak ibu para pejabat, para anggota dewan, pejabat daerah, please lihat. Tega nggak sih kalian lihat anak-anak sekolah belajar di sini? Ya ampun. Terus itulah sebabnya kenapa kita itu rakyat itu gregetan, gemes. Kenapa pemerintah ini kok programnya kayak nggak masuk akal gitu loh, kayak nggak ngerti skala prioritas. Apalagi sekarang dengan munculnya gentengisasi lah, apa sih urgensinya itu? Iya demi indah-indah iya, tapi aduh ya ampun ya. Jadi, begitulah beberapa klip video guru di Indonesia yang mengesahkan gaji mereka. Untuk guru PAUD, ada yang bergaji Rp100.000 sebulan. Sangat kasihan kalau kita fikir. Rp100.000 boleh makan 3 ke 4 kali je, itu pun kat warung. Bayangkan Rp100.000 dipakai untuk sebulan. Kadang tak masuk akal dibuatnya. Ada gaji guru PPK Rp15.000 saja lepas tolak itu ini. Baik, ini data yang kami sudah kaji perbezaan gaji guru senior di Malaysia dan Indonesia. Beza yang sangat ketara hingga 3 kali ganda gaji guru senior di Malaysia dan Indonesia. Di sini kami bukanlah ingin menunjukkan jurang perbezaan kedua buah negara, tapi ingin mencari titik persamaan disebabkan kita berada di tahun 2026, bukan tahun 1999. Serius, kami agak kecewa dengan gaji guru di Indonesia ketika ini. Mereka sanggup bertahan walaupun gaji sedikit atau terlalu sedikit. Perbandingan gaji guru di Malaysia dan di Indonesia menunjukkan perbezaan yang jelas dari segi jumlah. Tetapi ia bukan hanya soal wang semata-mata. Di Malaysia, guru kerajaan menikmati gaji pokok yang lebih tinggi berserta pelbagai allowance tetap, membolehkan mereka menampung kos hidup dengan lebih baik dan menumpukan perhatian sepenuhnya kepada kualiti pengajaran. Sementara itu, guru-guru di Indonesia, walaupun gaji pokok mereka lebih rendah, tetap bekerja dengan penuh dedikasi kerana nilai sosial, panggilan hati, dan kepuasan mendidik generasi muda memberikan makna yang mendalam dalam kehidupan mereka. Kedua-dua keadaan ini mengajar kita tentang pentingnya menghargai profesion guru, bukan hanya dari segi material, tetapi juga dari segi impak sosial dan komitmen moral. Malaysia boleh dijadikan contoh bagaimana struktur gaji yang mantap memberi kestabilan dan motivasi. Manakala Indonesia menunjukkan bahawa kesetiaan, semangat dan rasa tanggungjawab seorang guru mampu mencipta nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar angka di slip gaji. Kesimpulannya, perbandingan ini memberi peluang kepada kedua-dua pihak untuk saling belajar. Malaysia boleh terus memperkukuh insentif dan kesejahteraan guru, manakala Indonesia boleh menambah sokongan kepada guru supaya dedikasi mereka diiktiraf dengan lebih adil dari segi gaji, seterusnya memperkukuh pendidikan generasi akan datang. Sistem nilai gaji di Indonesia wajar diambil peduli pemerintah, kerana disinilah bermulanya orang bijak pandai yang akan memimpin Indonesia pada masa depan. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang Riak dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya, dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.